Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, Ibu baik. Perkenalkan, nama Ibu Rini Randiawati dari kelas 2B PGSD UPI Kampus Cibiru. Di sini, Ibu mau memberikan pelajaran mengenai bencana alam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, sebelum ke bencana alam, Ibu mau nanya terlebih dahulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar mengenai apa itu kemarau, penghujan, dan pergantian pagi dan malam. Sekarang Ibu mau menanyakan lagi, apa saja contoh bencana alam? Ya, ada kebakaran hutan, banjir bandang, longsor, tsunami, gempa bumi, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ada video lagi nih buat nyanyian supaya mudah untuk kalian hafal anak-anak. Gempa bumi jadi tsunami, kebakaran hingga banjir bandang. Pikirkan keselamatan untuk diri juga keluarga. Nah, selanjutnya apa sih bencana alam itu? Dari tadi kita berbicara bencana alam, tapi tidak tahu apa itu pengertiannya. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian masyarakat. Bisa berupa korban jiwa, bisa berupa harta atau benda, dan lainnya. Nah, apa sih penyebab bencana alam itu? Ada dua faktor, ada faktor alam dan ada faktor sama manusia tersendiri. Yang pertama Ibu jelasin ya, faktor alam contohnya tuh tsunami. Tsunami itu disebabkan oleh gempa bumi besar di dasar laut ketika lempengan-lempengan batu bergerak melewati satu sama lainnya secara tiba-tiba, maka menyebabkan air di atasnya bergerak. Yang kedua itu faktor manusia, contohnya Ibu mengambil yaitu banjir, di mana manusia membuang sampah sembarangan manusia membuang sampah ke sungai, itu bisa mengakibatkan banjir anak-anak. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Bencana alam itu tidak bisa kita prediksi anak-anak, kapan itu akan terjadi. Kita tidak tahu karena bencana alam itu datang secara tiba-tiba, gak mengenal tempat, di mana, sejak kapan, dan pada siapa aja. Gak karena dia kaya, dia gak dapat bencana. Tetapi anak-anak, bencana alam itu merugikan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kita gak bisa prediksi kapan bencana alam itu akan terjadi. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan bagaimana cara kita mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama, menghindari membangun rumah atau pemukiman serta fasilitas umum di bawah atau dekat tebing. Yang kedua, menghindari membangun kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman warga. Yang ketiga, apabila terlihat ada retakan di tanah, segera tutup retakan tersebut dengan tanah dan kemudian dipadatkan sehingga air hujan tidak bisa menerobos celah-celah tanah. Yang keempat, hindari melakukan pemotongan tebing sehingga menjadi tegak lurus. Yang kelima, jangan melakukan penebangan pohon di dekat lereng pohon menjadi penyangga tanah dan resapan air. Dan masih banyak lagi cara mitigasi untuk tanah longsor tuh. Sebelumnya Ibu punya satu video mengenai siaga banjir. Tolong perhatikan baik-baik ya anak-anak. Tolong! Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan
Mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Gempa bumi jadi tsunami, kebakaran hingga banjir bandang. Pikirkan keselamatan untuk diri juga keluarga. Nah, selanjutnya ada mitigasi banjir. Yang bagaimana cara kita menanggulangi banjir? Yang pertama, pembangunan waduk atau bendungan, yaitu pembangunan waduk-waduk atau bendungan tidak hanya untuk mengendali banjir, tapi sekaligus untuk irigasi, yaitu bisa untuk pertanian, pembangkit listrik, pariwisata, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pembangunan tanggul. Pembangunan tanggul di pinggir sungai pada titik daerah rawan banjir bertujuan mencegah air meluap pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah dataran banjir. Yang ketiga, pembangunan kanal. Apa sih kanal tuh? Pembangunan kanal-kanal bertujuan menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran ke sungai. Nah, selanjutnya ada mitigasi gempa. Mitigasi caranya tuh ibu punya nyanyian ya anak-anak. Yaitu bila ada gempa lindungi kepala, bila ada gempa ngumpat kolong meja, bila ada gempa cari tempat aman, bila ada gempa lari ke ruang terbuka. Seperti itu anak-anak. Sahabat tangguh, bencana tsunami di Indonesia sudah bukan hal aneh. Sejak peristiwa di Aceh, satu persatu bencana tsunami datang menghampiri, terutama masyarakat pesisir pantai seperti di Pangandaran, Jawa Barat, dan di tahun 2019, yakni di Selat Sunda, kawasan Pantai Anyer, Carita, Banten. Sahabat tangguh harus tahu nih apa itu tsunami.
tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut. Nah, sahabat tangguh yang tinggal di sekitar kawasan pesisir pantai, tentu saja khawatir ya jika seketika tsunami datang menghampiri. Karena itu, sebagai langkah antisipasi, kita wajib tahu bagaimana langkah-langkah penyelamatan saat tsunami datang. Pertama, yang harus dikenali adalah iklim atau cuaca setempat. Jika gemuruh ombak terbiasa bunyinya, maka segeralah bersiap-siap untuk mencari tempat aman untuk menghindar. Terutama karena tanah lapang atau daratan yang lebih tinggi dari laut. Sebelum tsunami datang, biasanya ada getaran gempa yang diakibatkan dari pergeseran lempengan di bawah laut. Penyebab dari tsunami yaitu karena adanya runtuhan di pantai atau karena letusan gunung api di laut. Nah, jika ada gempa tak wajar, maka segeralah bersiap untuk menyelamatkan diri. Sahabat tangguh juga wajib mengikuti info terbaru, baik melalui media televisi maupun media sosial resmi milik pemerintah ya. Dan yang terpenting, patuhi bunyi alarm tanda-tanda datangnya tsunami, sehingga kita bisa segera menyelamatkan diri. Selanjutnya, usahakan jangan panik berlebihan. Perhatikan orang-orang terdekat dan barang-barang berharga untuk diselamatkan ya sahabat tangguh. Seperti biasa, catat nomor penting dan hubungi posko pertolongan terdekat, sehingga kita bisa merasa aman dan terpenuhi kebutuhan selama bencana terjadi. Sahabat tangguh, demikian sedikit informasi tentang tsunami. Sampai jumpa. Nih yang selanjutnya yaitu mitigasi tsunami. Yang pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Yang keempat, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Alhamdulillah anak-anak, cukup sekian mungkin pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari dirimu pribadi dan kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.